Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman YouTube bersama saya Aan Saiful Anhar di channel tercinta ini. Teman-teman, udah ada yang pernah ngerasain belum? Duduk salah, berdiri salah, jalan apalagi, seperti terasa ada yang mengganjal teman-teman di area, di area anus. Itu tentu membuat kita tidak nyaman dan kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teman-teman, jika teman-teman punya masalah seperti itu namanya teman-teman sedang mengalami yang namanya sakit hemoroid. Apa itu hemoroid? Hemoroid dikenal juga dengan nama ambeien teman-teman atau wasir teman-teman. Di sini saya ingin berbagi pengalaman terkait tentang hemoroid karena beberapa tahun saya begitu bersahabat dengan hemoroid ini teman-teman. Dari tahun 2005 saya kambuh dan 2023 akhir di bulan Desember kemarin alhamdulillah saya sembuh teman-teman. Nah, dari proses panjang ini saya ingin share pengalaman-pengalaman saya. Siapa tahu akan berguna dan bermanfaat untuk teman-teman, apalagi teman-teman yang sedang mengalami hemoroid juga. Saksikan video ini sampai selesai teman-teman. Dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share serta komen ya teman-teman. Biar kita bisa saling support dan saling berbagi tentunya. Teman-teman yang saya cintai, sahabat Hemo juga dimanapun berada. Tahun 2025, bukan 2025, maaf, 2005 saya mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan organ pencernaan saya. Yaitu ketika saya buang air besar, ternyata ada darah juga yang mengucur. Darah segar teman-teman. Saya sempat shock, merasa aduh mungkin saya terkena penyakit yang gawat. Saya tidak memeriksa ke dokter, sampai cuman saya set apakah ini yang dinamakan ambeien atau wasir ya. Karena setahu saya waktu itu bahwa ambeien itu adalah terdapatnya daging yang menonjol di area anus setelah BAB. Tapi saya tidak, masih normal, cuma ada keluar darah. Ternyata teman-teman setelah saya tahu bahwa ambeien itu terdapat grade-grade-nya atau tingkat-tingkatnya atau tingkat keparahan bisa diklasifikasikan menjadi 4 teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di video-video selanjutnya untuk lebih dalam. Saya hanya ingin share dulu pengalaman saya teman-teman. Beranjak ke tahun 2010, seingat saya mulai benar-benar merasakan sakit saya makin parah. Sehingga BAB saya bukan hanya darah, tapi benar-benar ada benjolan di area anus saya setelah BAB dan itu susah banget untuk masuknya kembali. Sampai badan saya meriang karena menahan sakit pegal pada waktu itu. Jujur saya orangnya malas untuk berobat teman-teman. Saya tidak suka berbagai obat-obat. Jadi saya kebanyakan membiarkan saja dan walaupun istri menyuruh untuk ini kan karena kurang serat ya teman-teman. Kurang makan buah-buahan, kurang makan sayuran. Nah itu kelemahan saya teman-teman. Saya rada kurang doyan, kurang suka sama sayur-sayuran. Cuman kadang saya juga memaksakan diri untuk makan sayuran dan BAB kembali normal. Tidak terlalu sakit dan tidak berdarah. Cuman karena orangnya males-malesan ya akhirnya timbul kembali. Sampai puncaknya di tahun 2023 Desember ini saya konsultasi dengan dokter bedah dan teman-teman, ambeien saya sudah parah. Hemoroid saya sudah parah.
sudah ada di grade 3 dan solusi yang tepat kata dokter adalah operasi. Saya sudah kuat, saya sudah menerima bahwa saya siap dioperasi. Walaupun saya dengar-dengar di platform lain ya katanya operasi tersakit. Bahkan dokternya bilang pun bahwa ambeien adalah operasi tersakit. Namun saya mencoba kuat karena apa? Sakit hanya sebentar, tapi insya Allah sembuh selamanya. Insya Allah. Daripada selamanya menanggung rasa sakit, begitu teman-teman. Jadi saya putuskan untuk ikut saran dokter untuk operasi dan akhirnya dijadwalkan di tanggal 19 Desember. Saya sudah mulai masuk rawat inap di Rumah Sakit Cikarang. Ya. Dan alhamdulillah penanganannya bagus. Sehari sebelum saya operasi, tanggal 19, di tanggal 20-nya rencana operasi. Walaupun ada kendala dan gagal, akhirnya di tanggal 21 saya beroperasi. Dan teman-teman, operasinya berjalan lancar, alhamdulillah. Dan dari tanggal 19, sebelum Natal itu berarti tanggal 24 ya. Tanggal 24 Desember 2023 saya sudah bisa pulang. Nah, detailnya untuk kisah saya di operasi ini nanti saya akan ceritakan lebih lanjut karena tidak cukup di satu video. Tanggal 24 2023 Desember saya pulang teman-teman. Dan saya masih belum bisa BAB. Walaupun dokter menyarankan harusnya BAB, tapi sungguh-sungguh sulit teman-teman. Walaupun saya memaksakan diri, saya takut teman-teman. Takut mengejan, jujur takut mengejan pada waktu itu. Dan setelah pulang saya pun menjalani perawatan, masih minum obat sampai 2 hari setelah saya di rumah baru bisa keluar BAB-nya. Begitu teman-teman. Sampai tanggal 27 2023 bulan Desember. Terus kemudian saya menjalani kontrol lagi dan konsul sama dokter. Saya masih meringis kesakitan teman-teman. Karena apa? Karena masih belajar BAB teman-teman. BAB masih keras. Keluarnya sulit banget teman-teman. Luar biasa. Dan akhirnya dokter memberikan tambahan obat pengencer. Jadi obat biar BAB-nya nggak keras banget. Minum itu rutin beberapa hari. Alhamdulillah BAB sudah mulai, PSS-nya itu sudah mulai lembek teman-teman. Dan sudah bisa keluar meskipun saya paksa sakit. Luar biasa. Dan seminggu setelah itu di kontrol lagi tanggal 4 Januari 2024. Itu saya sudah bisa tersenyum teman-teman. Jadi BAB sudah bisa, sudah tidak terlalu sakit, aktivitas juga sudah normal. Tapi emang sepertinya organ pencernaan usus sama anusnya masih kayak yang disetting ulang teman-teman. Jadi nggak seperti sebelum dioperasi, lebih elastis atau apa. Nggak tahu setelah operasi mungkin ada kayak nyeting ulang sistem sarafnya, kayak lebih sempit, lebih mengecil. Nah itu menurut saya yang harus dibiasakan. Makanya saya juga menghentikan obat pencahar, obat pelembek, biar otot-otot di sekitar anus ini lebih elastis lagi. Gak apa-apa BAB agak keras karena sudah tidak terlalu sakit juga. Kalau dipaksakan terus minum obat pencahar, takutnya kita menjadi ketergantungan dan otot anus ini lebih mengkerut, lebih mengecil lagi dan itu berbahaya teman-teman. Sampai video ini dibuat pun BAB saya bisa dibilang normal, nggak normal sih teman-teman. Udah nggak sakit, tapi masih keluarnya sedikit. BAB juga udah gak keras.
Tapi mulesnya susah, mulesnya harus pakai tenaga juga. Gitu teman-teman. Mungkin nggak tahu deh, saya juga masih observasi teman-teman. Masih ingin meneliti apa yang terjadi dengan saya pasca operasi ambeien. Tapi di luar dari itu saya bersyukur teman-teman. Yang biasa ada benjolan dan sekarang tidak ada. Jadi saya lebih nyaman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang terkena hemoroid dan disarankan oleh dokter untuk operasi, jangan takut teman-teman. Lakukan saja. Bismillah. Ayo, semangat. Semangat. Operasi memang sakit teman-teman setelahnya. Namun insya Allah hidup teman-teman lebih nyaman. Hidup teman-teman lebih semangat teman-teman. Dan teman-teman lebih bisa bersyukur dan lebih bisa menjaga kesehatan tentunya. Tidak jorok makan, bisa menjaga pola makan, pola hidup tentunya teman-teman. Jadikan hemoroid ini atau ambeien ini bukan suatu penyakit yang membuat teman-teman menderita, tapi jadikan ia sebagai sahabat yang mampir sebentar kemudian pergi. Dan kita akan bahagia. Oke teman-teman, di video-video selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi tentang hemoroid dan ambeien. Siapa tahu menjadi pengetahuan untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman dan mau sharing dengan saya, dengan teman-teman lainnya, silakan ketik di komentar teman-teman. Ayo kita sharing bareng. Siapa tahu menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.